Oke, kita lanjutkan reading comprehension kita, teman-teman. Jadi hari ini kita ada scanning bagian kedua ya. Jadi kemarin kita sudah belajar scan and skim. Bagian pertama yaitu dua jenis soal, locate information dan pronoun reference. Hari ini kita akan lanjutkan scan dan skim ya, teman-teman. Nanti totalnya ada 5 jenis soal. Oke, jadi nanti teman-teman di reading itu akan dihadapkan dengan 50 pertanyaan dan waktu mengerjakannya hanya 55 menit ya. Nah, tipsnya adalah teman-teman jangan baca teksnya dulu, tapi baca soalnya dulu, nanti baru kita baca teksnya. Kemudian vocabnya teman-teman nanti akan sangat membantu dalam mengerjakan reading ini. Oke. Nah, kemudian dari teman-teman membaca soal dulu, itu nanti teman-teman akan tahu langkah apa yang harus dilakukan. Apakah satu, teman-teman melakukan membaca topik sentence-nya saja, atau dua, teman-teman cukup scan dan skim karena informasinya mengklaster di suatu tempat di dalam paragraf, atau melakukan make an inference atau membuat tebakan atau kesimpulan berdasar informasi yang ada di teks. Oke. Nah, untuk yang tahap pertama, jenis-jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman cukup baca topik sentence-nya adalah yang pertama, pertanyaan yang menanyakan main idea atau gagasan utama. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu yang menanyakan idea organization atau bagaimana penulis mengembangkan idenya di dalam teks. Kemudian yang terakhir jenis soal yang cara mengerjakannya baca topik sentence-nya adalah tone, purpose, sama course ya teman-teman. Kemudian teknik kedua yaitu scan dan skim ya, atau membaca cepat sampai kita menemukan informasi yang ditanyakan di soal teman-teman. Karena informasinya mengklaster ya, jenis soalnya ada 5 nanti totalnya. Kemarin kita sudah belajar 2 yaitu locate information. Teman-teman diminta untuk mencari letak informasi tertentu di dalam teks di mana. Kemudian yang kedua itu adalah pronoun reference atau rujukan kata ganti. Jadi kata ganti di teks misalnya kata dia, nah itu kembalinya ke siapa? Mereka kembalinya ke siapa? Nah itu nanti juga ditanyakan di reading. Nah, hari ini kita lanjutkan untuk scan dan skim soal ketiga ya, jenis soal ketiga yang cara mengerjakannya scan dan skim, teman-teman. Nah, soalnya itu namanya adalah stated detail atau detail yang tertulis atau yang ada di dalam teks seperti itu. Jadi pengertian stated detail sendiri ada informasi tertentu yang tertulis di dalam teks. Nah, pertanyaannya nanti biasanya berbunyi, it is stated in the passage that, dinyatakan di dalam teks bahwa. Kalau enggak gitu, teks menyatakan bahwa the passage indicates that, atau according to the passage, menurut teks, atau kalau enggak gitu, which of the following is true about, yang manakah di antara berikut ini yang benar mengenai, nah nanti ada kata kunci setelahnya. Nah nanti cara mengerjakannya, teman-teman cari tahu, kalau menemukan soal seperti ini ya, cari tahu dulu yang ditanyakan itu mengenai apa, cari kata kuncinya di soal. Ya, kalau sudah ketemu, teman-teman lakukan scan dan skim seperti yang kemarin kita lakukan sampai menemukan informasi yang kata kunci yang teman-teman temukan di soal tadi, kemudian baca kalimat yang mengandung kata kunci tersebut. Nah, untuk contoh soalnya kira-kira seperti ini. Sama ya, kalau reading teman-teman jangan baca teksnya dulu, kita baca soalnya. Di situ soalnya berbunyi, teks ini menyatakan bahwa Jamestown. Nah, kata kuncinya adalah Jamestown ya, teman-teman. Nah, Jamestown sendiri disebutkan di line keempat. Dia masuk ke dalam kalimat pertama. Kalimatnya berbunyi, Williamsburg merupakan sebuah kota yang bersejarah di Virginia yang dibangun atau didirikan oleh penjajah Inggris di tahun 1633. 26 tahun setelah penjajahan Inggris permanen pertama kali di Amerika didirikan di Jamestown. Oke, kita cek. Yang Alpha Jamestown itu didirikan di tahun 1633. Bukan Jamestown ya yang didirikan 1633 tapi Williamsburg. Berarti Alpha bukan. Kalau yang Bravo didirikan 26 tahun setelahnya Williamsburg. Bukan ya teman-teman, justru kebalikannya. Justru Williamsburg lah yang didirikan 26 tahun setelah penjajahan Amerika pertama kali di Jamestown dilakukan atau didirikan. Oke, berarti Bravo bukan karena kebalik. Kalau yang Charlie merupakan penjajahan Inggris permanen pertama di Amerika. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Oke. Nah, kurang lebih cara mengerjakannya seperti itu. Sebelum kita ke latihan untuk teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan.
Nggak ada ya, teman-teman. Baik, kalau nggak ada, di sini ada 2 soal. Teman-teman coba dulu, waktunya 2 menit, jangan takut salah. 2 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 2 menit sudah habis, teman-teman. Silakan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas, silakan. Jangan takut salah dulu, teman-teman. Dicoba dulu. Sorry, kepencet. Oke, ada jawaban Charlie. Oke, mari kita cek ya. Di situ nomor 1 pertanyaannya adalah, menurut teks, apa yang terjadi di masa zaman es atau ketika zaman es? Oke, kita cek. Zaman es itu muncul di kalimat pertama. Kalimatnya berbunyi, zaman es, periode-periode ketika es menutupi area yang luas dari permukaan bumi, diketahui telah terjadi setidaknya 6 kali. Nah, berarti zaman es itu disebut zaman es itu ketika es itu menutupi area yang luas di bumi tadi ya, teman-teman. Kita cek yang alfa, struktur batuan dikenali oleh para ahli geologis. Nah, ini pasti dikenalinya setelah zaman es. Yang ditanyakan adalah apa yang terjadi di masa zaman es. Berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo, evidence of foreign materials is found. Bukti-bukti adanya benda-benda asing itu ditemukan. Sama, yang menemukan pasti juga geologis ya, teman-teman. Yang mana setelah zaman es, bukan pas zaman es. Berarti Bravo bukan. Yang Charlie, es menutupi area yang luas dari permukaan bumi. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie. Kemudian nomor 2, teks menyebutkan ada berapa metode yang berbeda untuk mengenali zaman es di masa lampau. Nah, kata kuncinya adalah metode yang berbeda untuk mengenali zaman es di masa lampau. Itu dibahas di kalimat kedua, kalimat yang berbunyi, zaman es di masa lalu itu bisa dikenali dari struktur batuan yang menunjukkan adanya bukti-bukti benda-benda asing yang terbawa oleh dinding-dinding es yang bergerak atau sungai-sungai es yang mencair. Kemudian karena pertanyaannya ada berapa, kita cek teman-teman. Kalimat berikutnya masih ngomongin itu bukan? Oke, kalimat berikutnya berbunyi, zaman es juga bisa dikenali dari pembentukan tanah yang telah dihasilkan dari dinding es yang bergerak, seperti misalnya lembah-lembah yang berbentuk huruf U, kemudian daratan-daratan yang terbentuk-bentuk seperti itu atau terpahat seperti itu, ada polanya, dan permukaan-permukaan batuan yang terpoles. Nah, berarti ada 2 ya, teman-teman, yaitu zaman es itu bisa dikenali dari struktur batuan. Zaman es juga bisa dikenali dari pembentukan tanah. Berarti nomor 2 jawabannya adalah Bravo. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nomor 5 dan 6 dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman.
Oke, 2 menit sudah habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim dulu di chat. Kemudian kita bahas, teman-teman, silahkan. Oke, ada jawaban Delta Bravo ya. Mari kita cek. Di situ nomor 5 pertanyaannya adalah teks menyatakan bahwa ventricle itu, oke, kata kuncinya teman-teman adalah ventricles ya. Ventricles muncul di kalimat ketiga, teman-teman. Kalimatnya berbunyi, ventricles merupakan ruangan bagian bawah berdinding tebal yang menerima darah dari atria dan mendorong darah tersebut ke dalam arteris bersamaan dengan detak jantung. Oke, kita cek. Nomor 5 yang alfa memiliki dinding yang relatif tipis. Bukan ya, karena jelaskan tadi ada thick wall, dindingnya tebal, teman-teman. Bukan tipis, berarti alfa bukan. Kalau yang bravo mengirim darah menuju atria. Nah, tadi mengirim darah itu bukan ke atria tapi ke arteris, teman-teman. Kalau atria itu menerima darah dari atria. Jadi ventricle itu menerima darah dari atria dan mendorong darah tersebut menuju arteris. Berarti bravo bukan ya. Kalau yang Charlie terletak di atas atria. Bukan, karena jelas-jelas tadi tempatnya adalah ruangan bagian bawah, bukan di atas. Berarti Charlie bukan. Kalau yang delta memaksa darah atau mendorong darah menuju arteris. Nah, ketemu. Tadi ada kata push it into the arteris. Jadi mendorong darah menuju arteri. Berarti jawaban nomor 5 adalah yang delta. Kemudian nomor 6, menurut teks, kapan darah itu didorong ke dalam arteris dari ventricles? Nah, tadi ada kata with each contraction of the heart, bersamaan dengan kontraksi jantung atau detak jantung. Ya, kita cek yang alpha as the heart beats, ketika jantung berdetak. Nah, ketemu ya teman-teman, jawabannya adalah yang alpha. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba lagi teman-teman, nomor 9 ada satu nomor berarti 1 menit. Silahkan teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis, teman-teman. Silahkan yang nemu jawaban boleh dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas, silahkan. Oke, sepertinya belum ada jawaban. Gak apa-apa, kita cek bersama, teman-teman. Di situ nomor 9 pertanyaannya adalah, menurut teks, Golden Age of Railroads itu, nah kata kuncinya adalah Golden Age of Railroads ya. Kita cek Golden Age of Railroads itu muncul di kalimat pertama, teman-teman. Kalimatnya berbunyi, Golden Age of Railroads merujuk pada periode dari akhir Civil War atau Perang Saudara hingga permulaan atau awal mula Perang Dunia I ketika rel kereta api muncul dan nyatanya hampir menguasai pasar transportasi massa di Amerika Serikat. Oke, kita cek yang alfa merupakan dampak dari Perang Dunia I, bukan ya, kalau dampak pasti terjadinya setelah Perang Dunia I. Sedangkan tadi Golden of Railroads merujuk pada periode sebelum Perang Dunia I atau awal mula Perang Dunia I. Berarti alfa bukan. Kalau yang bravo merupakan periode ketika hampir semua transportasi massa Amerika Serikat itu dikendalikan atau dikuasai oleh rel kereta api. Nah, ketemu jawabannya adalah bravo. Oke, lanjut lagi teman-teman ke nomor berikutnya. Oke, ternyata sudah habis. Jadi itu tadi adalah jenis soal ketiga yang cara mengerjakannya dengan scan dan skim, ya. Nah, untuk jenis soal yang keempat itu mirip teman-teman. Kalau tadi stated detail atau detail yang tertulis di dalam teks, kalau yang ini unstated detail, jadi detail yang tidak ada di teks atau pilihan ganda yang nggak ada di teks. Jadi ada soal reading yang kita itu diminta untuk mencari yang salah mengenai suatu informasi atau yang nggak ada di teks mengenai suatu informasi. Ya, nah nanti biasanya soalnya berbunyi
Which of the following is not stated? Kalau nggak gitu not mentioned atau not discussed. Kalau nggak gitu not true about. Kalau diartikan yang manakah di antara berikut ini yang tidak disebutkan atau tidak disebutkan atau tidak dibahas atau tidak benar mengenai. Oke. Kalau nggak gitu all of the following are true except di antara semua ini berikut ini A B C D ini itu benar kecuali yang mana. Seperti itu. Kemudian cara menjawabnya, teman-teman sama ya, cari kata kunci di soal. Jadi yang ditanyakan itu mengenai apa. Kemudian teman-teman lakukan scan dan skim sampai menemukan kata yang dimaksud itu di dalam teks ya sampai nemu. Kalau sudah nemu, teman-teman baca kalimat apapun yang membahas itu. Alias baca terus sampai kalimatnya tidak membahas tentang itu lagi atau sudah beda paragraf lagi seperti itu. Ya, kemudian nanti cocokkan dengan pilihan A, B, C, D di soal yang enggak ada yang mana. Seperti itu. Atau contoh soalnya seperti ini, di sini ada 2 soal ya, teman-teman. Soal pertama berbunyi, semua di antara berikut ini benar mengenai plasma darah, kecuali bahwa. Nah, kata kunci teman-teman adalah plasma darah. Plasma darah itu disebutkan di kalimat pertama ya. Kalimatnya berbunyi, plasma darah merupakan sejenis cairan yang hampir tidak memiliki warna dan dia bening. Kemudian kalimat berikutnya masih ngomongin it ya, maksudnya plasma darah. Kita baca lagi. Plasma darah itu terdiri dari darah yang darinya sel darah merah dan sel darah putih itu telah dipindahkan atau telah diambil. Plasma darah itu sering digunakan dalam transfusi karena seorang pasien umumnya memerlukan porsi plasma lebih banyak dibandingkan komponen-komponen darah yang lain. Nah, kalau sudah beda paragraf berarti sudah berhenti ya, teman-teman, karena topiknya pasti sudah lain seperti itu. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa, it is a deeply colored liquid. Dia merupakan sejenis cairan yang warnanya sangat mencolok. Bukan ya, berarti ketemu yang salah mengenai plasma darah adalah yang alfa, teman-teman. Karena tadi dijelaskan kalau plasma darah itu cairan yang hampir tidak memiliki warna dan dia bening. Kalau sedangkan yang alfa itu bilang kalau dia itu warnanya sangat mencolok atau gelap seperti itu. Berarti alfa bukan. Ya, maksudnya yang alfa yang jawabannya. Maksudnya nggak ada di teks maksud saya ya. Kalau yang bravo, sel-sel darah itu telah dikeluarkan darinya. Tadi ada ya, jadi sel darah merah dan sel darah putih itu sudah diambil dari atau dipisahkan dari plasmanya. Kalau yang Charlie, pasien-pasien itu sering ditransfusi dengan menggunakan itu. Nah, tadi ada juga ya di kalimat terakhir paragraf 1. Kalau yang delta, plasma darah itu umumnya lebih penting atau lebih dibutuhkan bagi pasien dibandingkan bagian-bagian darah utuh yang lain. Tadi juga ada ya, teman-teman. Berarti fix yang nggak ada adalah yang alfa, yang nggak ada atau yang salah, seperti itu. Kemudian nomor 2, yang manakah di antara berikut ini yang tidak disebutkan mengenai darah utuh? Nah, kata kuncinya sudah berubah. Tadi plasma darah, sekarang darah utuh, teman-teman. Darah utuh itu disebutkan di paragraf kedua. Kita baca paragrafnya ya. Plasma itu berbeda dalam beberapa hal dari darah utuh. Pertama, plasma itu bisa dicampurkan bagi atau untuk semua donor dan tidak harus dari golongan darah yang tepat. Sedangkan darah utuh itu begitu. Maksudnya begitu di sini maksudnya harus dari golongan darah yang tepat ya, teman-teman. In addition, sebagai tambahan, plasma atau apalagi plasma itu bisa dikeringkan dan disimpan. Sedangkan darah utuh tidak bisa. Maksudnya tidak bisa dikeringkan dan tidak bisa disimpan, teman-teman. Oke, kita cek ABCD yang salah mengenai darah utuh ya. Yang alfa, darah utuh itu berbeda dari plasma. Nah, tadi ada di kalimat pertama paragraf 2, berarti alfa bukan. Yang bravo, darah utuh itu tidak bisa dikeringkan. Nah, tadi ada di kalimat terakhir. Whole blood cannot be dried and stored. Darah utuh tidak bisa dikeringkan dan disimpan. Oke, berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie, darah utuh itu tidak mungkin untuk disimpan di penyimpanan untuk waktu yang lama. Nah, itu juga di kalimat terakhir tadi juga ada ya. Berarti yang salah adalah yang delta. It is a clear colorless liquid. Dia merupakan sejenis cairan yang hampir tidak memiliki warna dan bening. Nah, kalau ini tadi merujuknya ke plasma darah ya, bukan darah utuh. Berarti yang salah mengenai darah utuh adalah yang delta. Seperti itu. Nah, dari contoh soal mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu, teman-teman, sebelum lanjut ke latihan, silakan.
Nggak ada ya? Kalau nggak ada, mari kita coba ke latihan. Di sini ada 2 soal. Teman-teman coba dulu, jangan takut salah. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, teman-teman, 2 menit sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas. Baik, ada jawaban Bravo Delta. Oke, mari kita cek. Di situ nomor 3 pertanyaannya, yang manakah di antara berikut ini yang tidak benar mengenai Nelly Bly? Oke, kita cek. Kata kuncinya adalah Nelly Bly. Nelly Bly itu disebutkan di kalimat pertama ya, teman-teman. Kita baca kalimatnya. Elizabeth Cochrane Seaman merupakan seorang jurnalis Amerika pada awal mula abad ini yang menulis untuk koran atau surat kabar New York World di bawah nama pena atau di bawah nama samaran gitu ya, Nelly Bly. Sebuah nama yang diambil dari lagunya Stephen Foster yang berjudul Nelly Bly. Dia menerima atau mendapatkan ketenaran atas pendekatan-pendekatannya dan khususnya atas caranya dia mendapatkan cerita-ceritanya yang penuh petualangan dan berani. Nah, itu tadi kita cek, teman-teman. Yang alfa, nama asli dari Bly itu adalah Elizabeth Cochrane Seaman. Tadi ada di kalimat pertama, berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo, Nelly Bly itu sakit jiwa. Nah, ketemu ya, yang salah mengenai Nelly Bly adalah Bravo, teman-teman. Karena kita tadi tidak menemukan informasi bahwa dia sakit jiwa, berarti yang salah adalah Bravo. Kalau yang Charlie, nama Nelly Bly itu datang dari sebuah lagu. Tadi ada lagunya Stephen Foster, judulnya Nelly Bly. Ya. Kalau yang Delta, nama Nelly Bly itu dipakai di artikel-artikel yang Simon tulis. Tadi ada under the pen name, di bawah nama pena. Jadi dia nulis untuk surat kabar New York World, tapi namanya bukan ditulis namanya dia sendiri, tapi pakai nama samaran atau nama pena ya, Nelly Bly, seperti itu. Kemudian nomor 4, yang manakah di antara berikut ini yang tidak disebutkan sebagai sesuatu yang Nelly Bly lakukan untuk mendapatkan sebuah cerita yang bagus. Nah, tadi belum ada cara dia mendapatkan cerita, belum ada. Kita cek paragraf 2. Paragraf 2 berbunyi, dia merasa bahwa cara terbaik untuk mendapatkan cerita yang sebenarnya adalah dari dalam dibandingkan sebagai orang observer dari luar yang bisa saja diperlakukan dengan atau diberikan versi kenyataan yang sudah dibumbu-bumbui, dipercantik seperti itu. Jadi nggak beneran ya, teman-teman. Kemudian di satu kesempatan dia pura-pura menjadi penjahat sehingga dia ditangkap dan menyaksikan sendiri bagaimana tahanan-tahanan wanita itu diperlakukan.
Di kesempatan yang lain, dia memalsukan atau pura-pura memiliki sakit jiwa supaya dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan gambaran nyata dari perlakuan terhadap apa ya, treatment itu ya perlakuan atau perawatan gitu ya. Jadi perawatan atas pasien-pasien pengidap penyakit jiwa. Nah, kita cek yang alfa, dia pura-pura menjadi penjahat tadi ada ya, sehingga dia ditangkap tadi sama polisi teman-teman untuk melihat tahanan wanita itu diapakan kalau di penjara seperti itu. Kalau yang Bravo, dia ditangkap oleh polisi tadi juga ada. Kalau yang Charlie, she pretended to be ill, dia pura-pura sakit, maksudnya sakit jiwa tadi ya, biar masuk rumah sakit jiwa. Berarti Charlie bukan. Yang Delta, dia bekerja sebagai seorang dokter di sebuah rumah sakit jiwa. Nah, yang nggak ada adalah yang Delta. Ya, berarti nomor 4 jawabannya adalah Delta. Seperti itu. Oke, good job. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. 5 dan 6 dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 2 menit sudah habis. Silakan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim dulu di chat, teman-teman. Kemudian kita bahas, silakan. Oke, sebenarnya belum ada jawaban. Gak apa-apa, kita cek bersama ya. Di situ nomor 5 pertanyaannya adalah, menurut teks, Dekanawida itu bukanlah atau tidaklah. Oke, kata kuncinya Dekanawida, kita baca ya. Peran Dekanawida sebagai seorang pembuat hukum tertinggi di suku Iroquois telah memberikannya status setengah dewa di tengah bangsa Indian. Terlahir ke dalam suku Huron, Dekanawida memberikan rasa takut yang besar kepada orang tuanya yang pernah berusaha untuk menenggelamkannya ketika dia masih kecil setelah sebuah ramalan dibuat yang menyatakan bahwa Dekanawida bakalan membawa duka yang besar kepada bangsa Huron. Dekanawida berhasil bertahan hidup dari percobaan pembunuhan atau percobaan penenggelaman ini, namun kemudian meninggalkan rumah dan suku orang tuanya untuk hidup di tengah-tengah Iroquois. Oke, kita cek. Yang alpha lawmaker sama lawgiver sama ya, teman-teman, artinya pembuat hukum. Alpha berarti bukan. Kalau yang Bravo, Huron by birth, secara apa namanya? Seorang Huron secara kelahiran. Nah, dia tadi memang terlahir ke dalam suku Huron ya, teman-teman. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, a near deity, mendekati sifat dewa. Nah, tadi ada kata demigod, setengah dewa. Sama, near deity ya, teman-teman. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, drowned when he was young, tenggelam ketika dia masih kecil atau muda.
Nah, ketemu yang salah adalah delta karena dia tadi nggak jadi ditenggelamkan, dia lari ya teman-teman. Menyelamatkan diri, dia lari ke Iroquois seperti itu. Kemudian nomor 6, yang manakah di antara berikut ini yang tidak disebutkan di teks mengenai wampum. Nah, kata kuncinya wampum, dia disebutkan di kalimat kedua paragraf kedua. Nah, wampum di situ disebutkan kalau wampum tasbih yang dibuat dari kerang yang dipoles merupakan sejenis komoditas bernilai tinggi di dalam budaya Iroquois. Berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh Dekanawida, wampum harus dibayarkan kepada keluarga dari seorang korban pembunuhan oleh keluarga si pembunuh. Karena si pembunuh juga harus dihukum mati, keluarga dari pembunuh harus membayar keluarga korban pembunuhan dalam bentuk wampum untuk 2 kematian. Kematian dari korban pembunuhan dan kematian dari si pembunuh. Nah, kalimat berikutnya ini bukan ngomongin tentang wampum lagi, teman-teman. Berarti sudah berhenti di situ aja ya. Kita cek ABCD. Yang alfa, wampum itu digunakan secara besar-besaran oleh Huron. Nah, tadi ketika kita membaca wampum, mengenai apapun mengenai wampum, sama sekali tidak disebutkan mengenai Huron. Berarti ketemu yang tidak disebutkan mengenai wampum di teks itu adalah yang alfa. Kalau yang Bravo, wampum memiliki nilai yang tinggi bagi Iroquois. Tadi ada ya. Jadi di dalam budaya Iroquois, wampum itu adalah sebuah komoditas yang berharga atau bernilai tinggi. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, wampum diberikan kepada keluarga korban pembunuhan. Tadi juga ada. Kalau yang Delta, wampum dibuat dari kerang yang dipoles. Tadi juga ada ya, teman-teman. Jadi wampum strings of fish made of polished shells. Seperti itu. Oke, nomor 6 berarti jawabannya adalah yang alfa. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Oke, ternyata untuk soal unstated detail sudah selesai, teman-teman. Nah, untuk jenis soal terakhir, yang cara mengerjakannya adalah menggunakan scan dan skim, itu adalah vocabulary question. Nah, tapi vocabulary question ini tidak wajib menggunakan scan dan skim. Ketika teman-teman sudah tahu arti kata yang ditanyakan, ya kemudian di pilihan ganda itu padanannya cuma satu itu, ya sudah pilih saja yang itu, teman-teman. Oke. Nah, tapi misalkan teman-teman menemui kata yang teman-teman nggak yakin, misalkan artinya itu atau bukan, atau teman-teman nggak tahu artinya apa, nah bisa menggunakan cara ini. Jadi soal vocabulary ini termasuk ke dalam salah satu soal yang cara mengerjakannya scan dan skim. Yaitu definisi vocab itu adalah kosakata yang memiliki definisi ya teman-teman. Entah itu definisinya literal atau langsung, ada juga yang definisinya itu perumpamaan atau penjabaran, butuh penjabaran, deskripsi seperti itu. Oke, karena dia adalah istilah yang dipakai di suatu bidang keilmuan misalnya. Oke. Nah, nanti akan ada jenis soal seperti ini. Kemudian pertanyaannya nanti akan berbunyi makna kata A di line ke B adalah misalnya, atau kata A di line ke B itu bisa diganti dengan, atau kata A di line ke B itu paling mendekati maknanya dengan. Jadi tempatnya sudah disebutkan, teman-teman. Nah, kalau teman-teman menemukan jenis soal seperti ini, vocab seperti ini, baca dari kalimat sebelum kata itu disebutkan, sama baca kalimat di setelah kata itu disebutkan. Jadi 3 kalimat nanti, ya. Kalimat sebelum, kalimat yang mengandung kata itu, sama kalimat setelahnya. Teman-teman coba pahami atau coba hubung-hubungkan dengan pilihan ABCD di soal. Ya, yang mana yang paling nyambung seperti itu. Oke. Nah, atau contoh soalnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, di sini ada 3 soal, ya contoh. Misal nomor 1, menurut line pertama dari teks, apa sih teddy bear itu? Nah, teddy bear munculnya di kalimat pertama, nggak ada kalimat sebelumnya. Ya sudah, kita baca kalimat itu sama kalimat setelahnya aja ya, teman-teman. Kalimatnya berbunyi, teddy bear adalah sebuah mainan anak-anak, sebuah mainan berbentuk binatang yang diisi dengan benda-benda lembut yang dimaksudkan untuk dipeluk. Teddy bear meskipun demikian merupakan sebuah mainan dengan sejarah yang menarik di baliknya. Apapun itu, intinya teddy bear menurut kalimat ini adalah mainan anak-anak. Nah, cari ABCD yang artinya mainan anak-anak, teman-teman. Yang alfa, binatang buas. Bukan ya, nggak mungkin anak-anak, misalkan saya punya anak, saya kasih mainan binatang buas. Yang ada anak kita yang buat mainan sama binatang tersebut. Berarti alfa bukan. Kalau yang bravo,
Presiden Amerika Serikat. Nggak mungkin dibuat mainan ya, karena itu lambang negara juga. Teman-teman, berarti Bravo bukan. Yang Charlie, a famous hunter, pemburu yang terkenal. Bukan juga, nggak logis kalau anak-anak dikasih mainan pemburu yang terkenal. Kalau yang Delta, a plaything, sebuah mainan. Nah, ketemu. Nomor 1 jawabannya adalah yang Delta. Oke. Kemudian nomor 2, lihatlah kata pastimes di paragraf kedua. Kata ini bisa diganti dengan pastimes di paragraf kedua itu muncul di kalimat kedua. Berarti kita baca dari kalimat pertama, teman-teman. Kalimat pertama berbunyi, Theodore Roosevelt atau Teddy, seperti biasanya dia dipanggil, merupakan Presiden Amerika Serikat sejak 1901 sampai 1909. Dia merupakan seorang pria yang sangat aktif dengan berbagai macam pastimes, yang salah satunya adalah berburu. Suatu hari presiden tersebut atau Theodore Roosevelt itu ya, diundang untuk mengikuti perburuan beruang. Nah, berarti di sini pastimes itu adalah salah satunya adalah berburu, teman-teman. Nah, kita cek ABCD aja. Yang alfa kejadian sebelumnya atau kejadian di masa lalu. Bukan ya, itu bukan ngomongin kejadian di masa lalunya Theodore Roosevelt. Itu ngomongin tentang ketika dia sudah jadi presiden, bukan sebelumnya. Ya, berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo, previous jobs, pekerjaan-pekerjaan sebelumnya, itu juga bukan ya, teman-teman. Karena hunting itu bukan pekerjaan. Seperti apalagi diundang untuk mengikuti perburuan beruang. Nah, itu bukan pekerjaan ya. Dan di sini juga bukan ngomongin pekerjaan sebelumnya, tapi ngomongin tentang dia ketika jadi presiden. Karena di kalimat pertama itu ngenalin dia yang sebagai presiden. Berarti Bravo bukan. Kalau yang cari perjalanan-perjalanan berburu. Nah, nggak mungkin pastimes itu artinya perjalanan berburu ketika salah satunya adalah berburu. Nah, kalau pastimes itu perjalanan berburu harusnya bukan cuma salah satu, pasti semuanya ya berburu. Nah, ini Charlie nggak nyambung ya. Berarti jawabannya adalah Delta, leisure activities, kegiatan waktu luang. Nah, memang kalau teman-teman cek di kamus, pastime itu artinya adalah hobi, teman-teman. Jadi pastime itu artinya adalah something that you do because you think it is enjoyable or interesting. Atau nama lainnya adalah hobi. Sesuatu yang kamu lakukan karena kamu merasa itu sesuatu itu adalah menyenangkan atau menarik seperti itu. Berarti jawabannya adalah yang delta. Oke, dan kalau teman-teman menemukan vocab baru, saya sarankan ditulis, saya pun juga begitu. Ya. Kemudian nomor 4, di line ke-10, sebuah kartun itu bisa dideskripsikan sebagai kartun di line kedua, di kalimat kedua di paragraf terakhir. Berarti kita baca dari kalimat pertama. Kalimat pertama berbunyi, insiden tadi menarik banyak perhatian di antara para jurnalis. Pertama-tama, sebuah kartun yang digambar oleh Clifford K. Berryman untuk membuat lelucon atas situasi ini muncul di koran Washington Post, dan kartun tersebut secara luas didistribusikan dan kemudian dicetak ulang di seluruh negeri. Nah, intinya adalah kartun itu sesuatu yang digambar oleh seseorang, terus dia memiliki maksud atau tujuan. Jadi tujuannya apa? Di sini tujuannya adalah untuk membuat lelucon dari situasi ini. Oke. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa sebuah koran. Koran tidak digambar ya, teman-teman. Berarti alfa bukan. Yang Bravo sejenis teddy bear sama. Itu juga bukan kartun, bukan gambar. Kalau yang Charlie sebuah gambar dengan sebuah pesan. Nah, ketemu. Jawabannya adalah Charlie. Yang digambar berarti ya gambar ya, teman-teman. Oke, nah kurang lebih seperti itu cara mengerjakan soal vocabulary. Mungkin sebelum kita lanjut ke latihan, ada yang ingin teman-teman tanyakan? Silahkan. Kalau nggak ada, kita coba ke latihan ya, teman-teman. Dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman.
Oke, 2 menit sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu. Kemudian kita bahas. Oke, ada jawaban alfa-alfa. Mari kita cek teman-teman. Di situ nomor 5 pertanyaannya adalah supernova di line 1 itu adalah yang mana di antara berikut ini? Oke, supernova di line pertama. Nah, karena dia di kalimat pertama, kita cukup baca kalimat pertama sama kalimat kedua karena sebelumnya nggak ada kalimat apapun ya, teman-teman. Di situ kalimatnya berbunyi, sebuah supernova terjadi ketika semua kandungan hidrogen di dalam inti sebuah bintang yang besar bertransformasi atau ditransformasi menjadi besi dan kemudian meledak. Semua bintang mati atau meledak setelah bahan bakar inti mereka telah habis. Nah, berarti supernova di situ maksudnya adalah proses meledaknya sebuah bintang atau ledakan bintang, ya teman-teman, yang besar tadi. Oke, kita cek yang alfa komponen besi dari sebuah bintang bukan ya teman-teman, karena dia ada kata terjadi. Komponen besi tidak bisa terjadi. Oke, dia sebuah kejadian. Berarti bukan benda yang berwujud tapi proses seperti itu. Kalau yang Bravo inti dari sebuah bintang sama, bukan terjadi ya. Kalau yang Charlie hidrogen dalam sebuah bintang itu juga bukan. Yang Delta the explosion of a star, ledakan dari bintang. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Delta, teman-teman. Kemudian nomor 6, menurut teks, yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan Magellan Cloud di line ke-7? Magellan Cloud di line ke-7 itu di kalimat pertama, berarti kita baca kalimat pertama sama kalimat kedua. Agak panjang ya, kalimatnya berbunyi, supernova atau ledakan bintang itu tidak sering terjadi atau sangatlah jarang begitu ya. Mereka terjadi sekitar sekali setiap 100 tahun di galaksi manapun, dan di tahun 1987 sebuah supernova yang bisa dilihat dengan mata telanjang terjadi di Magellan Cloud, sebuah galaksi yang dekat dengan galaksi Milky Way. Kemudian para ilmuwan secara periodik atau secara berkala mendeteksi adanya ledakan bintang di galaksi yang lain. Namun tidak satupun telah terjadi di Milky Way atau galaksinya yang mencakup bumi. Berarti Milky Way ini Bima Sakti ya teman-teman. Sejak tahun 1604. Nah, pertanyaan tadi Magellan Cloud. Magellan Cloud itu dijelaskan bahwa dia adalah sebuah galaksi dekat dengan Milky Way atau galaksi Bima Sakti. Kita cek ABCD. Yang alfa sebuah galaksi di dalam galaksi Milky Way. Bukan di dalamnya ya, tapi di dekatnya. Berarti alfa bukan, teman-teman. Kalau yang Bravo sebuah awan. Nah, dari sini sudah salah. Magellan Cloud memang namanya ada cloud-nya, tapi dia bukan awan. Dia adalah galaksi. Jadi sebuah galaksi. Ya, berarti Bravo salah. Yang Charlie sebuah galaksi dekat galaksinya bumi. Berarti yang Milky Way tadi ya. Berarti ketemu jawaban nomor 6 adalah yang Charlie, teman-teman. Oke. Jadi sebuah galaksi dekat galaksinya bumi namanya Milky Way atau Bima Sakti tersebut. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, 2 menit sudah habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat ya. Silahkan teman-teman. Baik, ada jawaban delta alpha. Mari kita cek bersama. Di situ nomor 1 pertanyaannya adalah di line ketiga kata widow artinya atau maksudnya. Nah, widow sendiri punya arti janda ya, teman-teman. Atau kita cek di situ widow di line ketiga. Nanti kita baca dari kalimat pertama. Kalimatnya berbunyi, Black Widow merupakan laba-laba yang paling berbahaya yang hidup di Amerika Serikat. Dia paling sering ditemukan di bagian selatan dari negara tersebut, maksudnya Amerika Serikat. Namun, Black Widow itu bisa juga ditemukan di seluruh negeri. Maksudnya negeri Amerika tadi ya. Black Widow mendapat namanya karena si betina diketahui akan membunuh si pejantan setelah kawin dan hasilnya menjadi seekor widow. Widow itu janda. Oke. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa sejenis racun, bukan ya? Kalau yang Bravo pejantan yang mati atau laba-laba pejantan yang mati. Bukan, karena yang menjadi widow itu bukan pejantannya, tapi yang si betina ya, teman-teman. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, korban manusia dari laba-laba tersebut. Nah, sama sekali tidak ada penjelasan korban manusia, bahkan nggak ada kata manusia sama sekali di situ. Ya, Charlie bukan. Yang Delta seekor betina yang pejantannya telah mati. Nah, ketemu jawabannya adalah Delta. Ya, tapi sebenarnya bukan mati, dibunuh sendiri ya, karena memang beberapa jenis serangga seperti itu. Contohnya belalang sembah itu juga sama. Kalau habis kawin si pejantannya dimakan kepalanya ya, teman-teman. Kemudian nomor 3, kata ample di line ke-7 menyatakan bahwa laba-laba itu ample di line ke-7. Nah, kalimat terakhir paragraf 2. Kita baca kalimat sebelumnya. Dia berbunyi, Black Widow itu agak berbeda penampilannya. Dia memiliki tubuh berbentuk bulat, mengkilap, ya. Ukurannya dan bentuknya itu mirip kayak biji kacang. Dan ada tanda di bawah perutnya, yaitu titik kuning atau titik merah. Si betina itu cenderung lebih ample dibandingkan si pejantan. Kira-kira 4 kali lebih besar secara rata-rata. Nah, berarti more ample di sini dijelaskan lagi dengan kalimat setelahnya ya, yang bilang kalau kira-kira 4 kali lebih besar dibandingkan rata-rata. Berarti more ample itu artinya adalah larger. Kalau ample yang ditanyakan berarti ya cuma large, teman-teman, besar. Oke, berarti nomor 3 jawabannya adalah yang Bravo. Ya, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Teman-teman coba dulu, ada 2 nomor, berarti waktunya 2 menit dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, 2 menit sudah habis. Ada yang sudah nemu jawaban, boleh dikirim di chat ya, kalau sudah. Kalau belum nggak apa-apa, kita bahas bersama. Teman-teman, di situ nomor 6 pertanyaannya adalah, kata propel di line ke-7 itu bisa diganti dengan kata apa? Propel di line ke-7, berarti paragraf 2. Kalimatnya berbunyi, secara umum, sebuah angin puyuh itu menerjang beberapa ratus yard dan bertahan kira-kira kurang dari 1 jam. Sebuah angin puyuh pada umumnya atau rata-rata itu bisa propel pada kecepatan 15 hingga 20 mil per jam, dan oleh karena itu mengcover atau mencakup gitu ya, jarak 20 atau sekian mil. Nah, ini ada kata jarak, berarti ada perpindahan tempat, teman-teman. Oke, apalagi di situ dijelaskan karena dia berlangsung kurang dari 1 jam, kemudian kecepatannya adalah 15 sampai 20 mil per jam. Oke, berarti karena kurang 1 jam atau paling banyak 1 jam, berarti maksimal 20 mil. Jadi di situ disebutkan 20 mil atau sekian. Seperti itu. Nah, berarti propel di sini maksudnya adalah berpindah tempat atau bergerak. Oke, jawabannya adalah nomor 6 yang alpha, ya, yang move. Kemudian nomor 7, yang manakah di antara berikut ini yang paling mendekati maknanya dengan kata devastating di line ke-9? Devastating di line ke-9, berarti kalimat selanjutnya tadi. Kalimatnya berbunyi, angin puyuh meskipun demikian itu bisa jauh lebih buruk daripada rata-rata. Yang paling buruk atau angin puyuh yang paling devastating, berarti lanjutannya tadi ya, yang paling buruk dalam sejarah atau dalam rekor terjadi terjadi di tanggal 18 Maret tahun 1925 di negara bagian Missouri, Illinois, dan Indiana. Nah, berarti di situ intinya devastating itu buruk ya. Kita cek ABCD yang buruk. Yang alpha described artinya jelas, pasti. Bukan ya, teman-teman? Karena positif, sedangkan di teks itu maknanya negatif konotasinya. Alpha bukan. Kalau yang bravo delicate. Delicate itu lemah gemulai atau lemah lembut ya, teman-teman. Nggak nyambung dengan teks ngomongin tornado ya. Berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie destruktif artinya merusak. Nah, kemungkinan Charlie bisa karena dia buruk konotasinya. Kita cek dulu yang delta. Kalau yang delta determined itu artinya kokoh atau guguh, teman-teman. Tidak mudah goyah, tidak mudah berubah. Maksudnya pendirian. Biasanya determined itu untuk pendirian ya. Jadi kaku atau kokoh, dia nggak pelin-pelan seperti itu. Nah, itu untuk manusia. Sedangkan di sini ngomongin tentang tornado atau angin puyuh, berarti delta bukan. Berarti fix nomor 7 jawabannya yang Charlie. Jadi devastating di situ artinya merusak ya. Lanjut lagi ke, oke ternyata sudah habis. Jadi untuk reading yang bab scan dan skim sudah selesai, teman-teman. Ada 5 ya total soalnya. Yang pertama locate information, kemarin kita sudah pelajari. Cara mengenalinya teman-teman cek di pilihan ganda ya, atau di pilihan soalnya nanti ada line keberapa. Nah, itu berarti soal locate information. Teman-teman disuruh mencari di mana penulis menyebutkan atau membahas tentang apa, misalnya seperti itu. Kemudian jenis soal kedua yang cara mengerjakan scan dan skim kemarin adalah pronoun reference, rujukan kata ganti. Kemudian tadi yang ketiga namanya stated detail atau informasi tertentu yang disebutkan di dalam teks. Berikutnya soal keempat adalah unstated detail, yaitu informasi yang tidak ada di dalam teks, di pilihan ganda yang mana. Oke. Kemudian yang terakhir ini tadi adalah soal mengenai vocabulary. Seperti itu. Nah, berarti besok tinggal materi terakhir teman-teman untuk reading, yaitu mengenai make an inference atau membuat tebak-tebakan seperti itu. Nah, sebelum saya tutup mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, silakan. Nggak ada ya teman-teman? Oke, kalau nggak ada, thank you so much for having me tonight guys. See you next time. When I see you, the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.